Aku share screen aja ya. Kita akan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai Google Ads yang udah sempat kita bahas ya untuk pertemuan pertama kemarin ya. Kita udah bahas mengenai introduction-nya, apa namanya, apa itu funneling, terus apa yang kita gunakan ya, misalnya bagaimana cara kita menetapkan objektif setiap campaign. Kita juga belajar structure campaign, kita belajar tipe-tipe dari Google Ads gitu ya. Kita juga belajar KPI, kita tahu ya apa itu CPM, CPV. Maaf ini agak ngelak. Apa itu CPV ya, apa itu CPM, apa itu CPL, apa itu conversion rate, dan seterusnya. Kita malam hari ini kita akan belajar ya, ya ini kan kemarin kita belajar ya, awareness, consideration, conversion itu adalah tahapan dari funneling campaign, funneling level, atau funneling strategi gitu ya. Di setiap funneling ini mereka punya ukurannya masing-masing. Kalau awareness tuh untuk performance-nya bisa lihat frekuensi, bisa lihat views rate. Untuk efektivitas budgetnya bisa lihat CPM atau CPV. Consideration juga ya, consideration itu kita bisa lihat CTR sama complete views sebagai mengukur efektivitas iklan gitu ya, performance-nya gitu. Lalu CPC dan CPCV itu bisa dicek untuk kalau kita mau tahu efektivitas budgetnya. Conversion juga sama, lead rate atau conversion rate itu bisa kita cek gitu kan. Kita bisa cek untuk melihat performance-nya. Lalu CPL dan cost per conversion itu bisa kita lihat untuk mengecek efektivitas budgetnya kayak gitu. Nah, nanti saat kita udah upload ya, kita udah upload campaign-nya akan terlihat kayak gini gitu ya. Di sini ada campaign, nama campaign-nya apa yang udah kita namain. Terus campaign type-nya apa, terus impression-nya berapa. Impression itu adalah berapa kali iklan kita terlihat ya, tampil ya gitu. Jadi misalnya dalam hari ini kita ngelihat iklan Lazada 3 kali ya berarti impression 3. Kayak gitu. Jadi berapa kali iklan tersebut dilihat gitu ya. Misalnya kita dapat iklan ini selama seminggu itu 10 kali ya berarti impressionnya 10 gitu ya. Jadi impression itu berapa kali iklan itu terlihat. Meskipun berulang-ulang dalam sehari atau dalam jangka waktu tertentu gitu ya. Terus CTR adalah click through rate ya. Itu adalah performance atau matrix yang perlu kita lihat kalau misalnya kita mau tahu mau ngecek performance-nya gitu ya. CTR ini sudah 9,5%. Berarti dari total 23.000 ada 9,5% orang yang ngeklik kayak gitu ya. Jadi 9,5%-nya harus terus ditingkatkan. Kalau misalnya dia meningkat berarti adalah pertanda bahwa klik kita makin banyak, atau sama dengan bisa dibaca campaign kita berarti makin bagus kayak gitu ya. Lalu sih ada cost juga ya. Cost tuh berapa biaya yang terspend gitu ya dalam beberapa jangka waktu yang kita tentukan. Yang pasti misalnya kita mau sebulan, ya udah sebulan gitu ya. Nanti ada adjustment time-nya gitu ya. Kita mau lihat hari ini, klik hari ini, nanti akan muncul cost-nya berapa, spend-nya hari ini gitu kan. Kalau melihat sebulan nanti muncul cost-nya, nanti cost-nya berubah gitu ya, berapa dalam sebulan itu cost-nya. Atau mulai kemarin atau mulai dalam custom range periode tertentu gitu kan, itu bisa di set dan dilihat hasilnya di dashboard kayak gini. Lalu ada bid strategi type. Nah, kita kan kemarin udah belajar kan bidding strategi itu ada berapa gitu ya. Ada impression share untuk awareness campaign, ada maximize click untuk consideration campaign, ada maximize conversion untuk conversion campaign. Nah, kalau misalnya kita pilih maximize click, dia akan muncul di strategi di sini. Jadi kita bisa tahu, oh ini campaignnya di strateginya adalah maximize click kayak gitu. Di klik juga ya, di klik itu eh, berapa orang yang klik, simple aja, berapa orang yang klik iklan kita, conversion rate, conversion ya, dan cost per conversion yang paling ujung ini kita nggak perlu lihat karena itu adalah matrix atau KPI yang kita lihat untuk campaign conversion, bukan campaign consideration kayak gitu. Nah, jadi kita lihat average CPC-nya. Nah, average CPC-nya cost per kliknya adalah 758. Maksudnya di sini adalah per satu kali klik ya itu cost 758 rupiah gitu. Jadi itu harga per satu kali klik gitu. Jadi kita adalah mengoptimasi harga klik ini. Makin klik ini murah, berarti dia akan makin bagus.
makin klik ini rendah, berarti dia akan makin bagus kayak gitu. Nah, untuk campaign consideration kita hanya cukup ngelihat beberapa matriks yang sesuai aja dengan matriks yang perlu dilihat di consideration campaign. Conversion campaign juga sama gitu ya. Di sini juga ada optimization score, namanya di sini ada optimization score ini untuk kayak semua campaign sih sebenarnya ya. Semua campaign tuh ada optimization score, tapi kebanyakan campaign search atau campaign GDN kebanyakan. Jadi di situ adalah apa sih optimization score itu? Optimization score adalah skor yang dikasih sama Google. Itu kayak nilai gitu ya. Kayak nilai dikasih sama Google berapa persen sih, sebagus apa sih campaign kamu gitu ya. Kalau di sini ada 66%, berarti sebenarnya bisa ditingkatin lagi ya 34%-nya gitu kan. Dengan cara apa? Tinggal klik aja 66% ini, nanti ada suggestion dari Google untuk kamu lengkapi. Misalnya suruh tambah headline-nya, atau mungkin suruh headline-nya lebih menarik, atau mungkin suruh tambahin keyword, atau mungkin suruh eh, nambahin site link, atau mungkin suruh naikin budget, atau mungkin suruh ganti bidding apa segala macam. Itu banyak ya, maksudnya optimasinya tuh banyak banget. Cuman biasanya berputar di tiga hal ya, yang itu yaitu adalah satu, bidding atau budget gitu ya, antara dua itu. Entah budgetnya kurang, tapi kalau budgetnya kurang bisa di-ignore aja sih, karena sebenarnya budget itu depend sama advertisernya. Kita nggak bisa terus-terusan apa namanya ngikutin suggest Google gitu ya. Suggest Google per hari, misalnya per harinya 200 ribu gitu, sedangkan budget kita 50 ribu, ya kita nggak usah nurutin gitu ya. Mungkin bisa dinaikin sedikit 80 ribu gitu contoh ya, tapi nggak perlu ngikutin suggest Google banget ya, karena ya nanti boncos takutnya. Google nggak bisa menggaransi apapun itu ya. Jadi kalau misalnya bidding sih mungkin ya, kalau misalnya suruh ganti biddingnya bisa diganti jadi ini nih, atau mungkin biddingnya bisa dinaikin lagi apa kayak gimana, itu juga bisa ya gitu. Intinya ada tiga faktor. Tadi bidding atau budget, yang kedua adalah audience atau keyword. Biasanya audiensnya bisa ditambah ya, beberapa interest tertentu yang menurut Google kayaknya iklan kamu cocok deh kalau bisa ditambahin audiens ini, kayak relevan deh gitu kan. Tapi seandainya kita lihat-lihat kok nggak relevan, ya berarti bisa jadi Google salah baca gitu ya. Jadi kita ignore aja, kita dismiss aja. Atau mungkin keyword ya, keyword tuh bisa apa namanya, nambahin keyword, atau mungkin ganti keyword dari broad ke phrase, atau dari phrase ke board mungkin, atau mungkin dari phrase ke match dan lain seterusnya. Jadi apa namanya, kita bisa ikutin aja. Yang ketiga adalah ads atau konten gitu ya. Kalau misalnya untuk Google Search ya, kalau misalnya untuk Google Search kita bisa nambahin headline, nambahin description, atau merubah description lebih menarik, merubah headline lebih menarik dan seterusnya. Tapi kalau misalnya konten ads ya, kita bisa mungkin nambahin kontennya jangan cuma 2 konten banner, mungkin ditambahin 3 atau 4 gitu ya, biar Google-nya learningnya bisa lebih fleksibel ya, bisa lebih banyak gitu dia coba-cobanya. Jadi mungkin suggest-nya akan berputar dari tiga itu gitu ya, bidding atau budget, audience atau keyword, dan ads, seperti itu. Nah, kalau di conversion campaign kita juga cukup lihat beberapa matrix atau KPI yang perlu kita lihat di conversion campaign gitu ya. Conversion campaign kita bisa lihat impressionnya, ini yang lihat 900 orang gitu kan, pasti lebih kecil daripada consideration campaign, karena consideration campaign itu funnelnya kan gini ya, pasti lebih atas, lebih banyak pasti impressionnya. Sedangkan kalau misalnya kita set conversion, itu pasti impressionnya akan lebih kecil gitu ya, tapi dia punya angka conversion. Nih, di sini ada conversionnya 18 gitu ya. Jadi ada 18 orang yang convert di iklan ini gitu. Mm-mm. Dan ini ada namanya cost per conversion yang paling ujung nih, 4.500 ya. Berarti cost per conversion itu adalah per satu kali orang conversion tuh costnya adalah 4.500 kayak gitu. Dari mana? Dari cost ya, cost 82.000 dibagi conversion. Jadinya satu conversion adalah 4.500. Gampang itu aja. Kita juga bisa lihat conversion rate-nya di sini 36%. Berarti dari 900 orang ada 36% orang yang convert gitu ya. Apakah bagus apa enggak? Ini bagus gitu ya, biasanya bagus. Kita bisa lihat aja dari cost per conversion. Misalnya kita cost per conversion 4.000 gitu ya. Sedangkan budget kita, misalnya budget apa oh, sorry, harga produk kita misalnya 50.000 gitu. Worth it gak? Ya bisa jadi worth it, bisa jadi enggak gitu ya. Kalau misalnya kita nggak ngebudgetin buat iklan, bisa jadi gak worth it.
Tapi misalnya kalau misalnya budget price produk kita misalnya 150.000 atau 200.000 dengan cost per conversion 4.000, apakah worth it? Kayaknya sih worth it gitu ya, karena 4.000 itu murah gitu ya untuk mendapatkan 200.000 itu. Jadi kita segampang itu aja sih hitung-hitungannya gitu kan, gitu-gitu SD gitu kan, kita logik aja apakah ini worth it apa enggak gitu, bisa dilihat dari cost per conversionnya gitu. Nah, oh iya, keyword kita belum bahas ya. Keyword itu kita ada beberapa macam ya, ada broad match, ada phrase match, dan ada exact match ya. Broad match, phrase match, exact match itu adalah macam-macam keyword yang kita bisa input ya di dashboard gitu ya untuk nanti dibaca sama Google. Nah, mereka ini punya cara input yang berbeda-beda gitu ya. Kalau misalnya broad match ya kita ngetiknya beda gitu. Kita input ketikannya tuh beda gitu. Kalau broad match kita tinggal input aja kata-katanya. Misalnya jualan lampu IKEA gitu ya. Jualan lampu IKEA. Kita tulis aja lampu IKEA kalau di broad match. Tapi cara bacanya gimana? Cara bacanya adalah kalau ada orang yang cari lampu, kita yang relate tuh ya keyword ya. Jadi kalau misalnya ada orang mau cari lampu, iklan kita bisa jadi muncul. Ada orang nyari IKEA, kita juga bisa jadi muncul gitu ya. Karena ads-nya itu yang relate tuh ya keyword, yang relate sama keyword gitu ya, bukan yang gimana, bukan yang exact keywordnya, bukan yang seperti apa gitu ya, yang relate sama keyword yang kita input gitu ya. Kalau misalnya kita tulis lampu IKEA tapi ada yang nyari IKEA, kita bisa jadi muncul karena ada IKEA-nya gitu ya. Itu adalah broad match. Iya, tapi yang pasti dengan seperti itu audiens kita akan lebih luas ya, lebih broad gitu. Lalu yang kedua ada phrase match. Nah, kita kalau input ke dashboard harus ada tanda petik sama tutup petiknya gitu ya kalau phrase match. Nah, cara bacanya gimana? Adalah yang include the meaning of keyword. Kalau misalnya kita masukin lampu IKEA, ya orang yang nyari lampu IKEA akan bisa punya kemungkinan dapetin iklan kita gitu ya. Terus kalau misalnya ada yang orang nyari IKEA lampu atau IKEA lamp pakai bahasa Inggris gitu ya, meaningnya sama kan lampu IKEA, kita juga bisa muncul. Misalnya kebalik-balik gitu ya, kayak kata-kata depannya kebalik, apa lampu IKEA, IKEA lampu, atau eh pakai bahasa Inggris mungkin ya gitu, atau mungkin typo gitu ya, kayak lampu IKEA-nya tulisnya IKEO, contoh kayak gitu aja. Itu adalah typo, tapi Google tahu kalau sebenarnya itu maksudnya IKEA gitu. Jadi yang punya meaning yang sama gitu ya, kita punya probability untuk muncul, tapi kita harus masukin itu ya ada tanda petik sama tutup petiknya kalau kita input di dashboard keyword tersebut gitu. Jadi nanti ada contohnya. Lalu exact match itu adalah ya seperti sesuai namanya ya, yang punya same meaning dan same intent ya, exactly like the word gitu ya. Jadi kalau misalnya kita input lampu IKEA, ya hanya orang-orang yang cari lampu IKEA lah yang dapat iklan kita gitu ya. Jadi itu perbedaannya. Jadi makin makin ke sini makin makin kecil pasti audiensnya, tapi makin detail gitu ya, makin precise dengan intensi dari orang-orang yang cari gitu keyword-keyword tersebut. Nah, sebelum kita apa namanya apply Google Search Ads campaign gitu, kita harus coba cari dulu keyword-keyword yang akan kita masukkan ke dalam dashboard gitu ya. Kita bisa cari di banyak banget platform, bisa di Google Trend, bisa di Google Ads-nya sendiri gitu ya, bisa di Ahrefs atau Semrush dan lain seterusnya. Banyak banget apa namanya reference keyword gitu ya dari beberapa third party yang menyediakan tools itu, keyword explorer atau keyword research dan lain seterusnya. Teman-teman pasti familiar kalau misalnya buka gitu ya. Di situ kita bisa input misalnya keyword lampu IKEA gitu ya. Di situ bakal muncul nanti beberapa top keyword ya yang relate dengan lampu IKEA gitu ya. Nah, salah satunya contoh untuk Google Trend. Malam hari ini kita akan belajar Google Trend dan Google Ads ya untuk cari keyword tadi, untuk mengoptimasikan tools mereka untuk kita bisa insert keyword-keyword yang sesuai dengan produk kita gitu. Nah, yang pertama Google Trend kita bisa cari dulu misalnya law firm gitu ya. Kalau misalnya kita mau jualan lampu IKEA, kita harus tahu dulu orang cari nggak sih lampu IKEA di Google gitu. Apakah orang tuh carinya langsung di marketplace gitu ya? Apakah carinya langsung di eh, website IKEA langsung? Apa kayak gimana? Atau langsung ke tokonya gitu? Kita harus tahu dulu. Nah, kalau Google Trend ini adalah spesifik untuk search ya, Google search search term gitu. Jadi teman-teman bisa input aja misalnya law firm, bisa ya, misalnya lampu IKEA gitu. Nanti ada interest over the time. Berapa orang yang lihat dalam 12 bulan terakhir atau dalam 1 tahun terakhir. Bisa dilihat juga berapa orang yang search produk ini dalam 6 bulan terakhir atau dalam sebulan terakhir gitu ya. Kita bisa tahu, oh ternyata banyak ya orang yang cari produk ini di Google, berarti produk kamu cocok untuk kamu rilis di
Google Ads gitu ya. Jadi apa namanya, ini salah satu pertimbangannya juga. Yang kedua adalah related queries. Teman-teman scroll ke bawah ya, akan muncul related topics dan related queries. Dari law firm, dari keyword law firm ya, related queries adalah prestigious law firm, Kira law firm, SBS, semua adalah kompetitor. Berarti di komputer-komputer ini tuh emang banyak yang cari, lagi banyak yang cari gitu ya. Jadi di sini ada tulisan rising ya. Ini sekarang maksudnya adalah lagi naik-naiknya gitu kan. Ada juga yang namanya top nih, kalau diganti, ini kalau tanda panahnya diklik akan kita bisa pilih top ya. Itu adalah yang selalu tinggi, yang selalu relate over the time gitu ya. Biasanya law firm, misalnya law firm terbaik, atau mungkin law firm Jakarta, atau mungkin law firm termurah, apa segala macam. Itu nanti akan muncul ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman klik top gitu. Nah, either top dan rising, dua ini itu kita bisa jadikan reference ya untuk keyword kita gitu ya. Berarti kan bisa teman-teman mau nyari hotel gitu, hotel hotel Mula Traveloka, atau iya promo Traveloka contoh kayak gitu ya. Teman-teman mau cari promo Traveloka di Google Search. Tapi karena promo Traveloka itu keyword yang menarik, akhirnya Agoda, Tiket.com pakai keyword tersebut untuk kenaikin produk mereka. Sama juga kayak gini gitu ya. Kita law firmnya apa gitu ya, tapi kita bisa input keyword-keyword the kompetitor untuk kita input ke dalam dashboard kayak gitu ya. Prestige law firm ini bisa kita masukin, Kiora ini bisa kita masukin, SBSU dan seterusnya. Selanjutnya adalah Google Search Ads ya. Jadi ada di sini namanya Keyword Explore, sorry, Keyword Planner ya. Di dashboard Google tuh ada kelihatan nanti namanya Keyword Planner ya. Keyword Planner tuh kita bisa nge-plan keyword kita. Kita bisa cari, sebenarnya ini basically juga cara kerja sama kayak Ahref dan Semrush gitu ya. Kita bisa cari keyword, discover new keyword, dan dapetin search volume. Pertama-tama kita pilih yang discover new keyword dulu, yang kiri gitu ya. Kita klik yang kiri, nanti akan muncul kayak gini. Oke, sorry. Ini kita klik yang kiri, nanti akan muncul kayak gini. Nanti akan muncul kayak gini. Di sini ada suruh enter product or service closely related to your business. Misalnya tadi lampu IKEA, kita inputnya lampu IKEA di sini, kan? Nanti di situ akan muncul beberapa opsi. Contoh kayak gini, keyword bla 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 bla. Terus average monthly search-nya berapa, terus competition-nya berapa gitu. Nanti kalau misalnya kita input lampu keyword IKEA as a keyword gitu ya, lampu IKEA keyword gitu ya. Nanti di sini akan muncul beberapa keyword yang relate. Contoh lampu IKEA murah, lampu IKEA Shopee, lampu IKEA estetik, apa segala macam itu banyak banget pasti opsinya, dan average monthly search dalam sebulan tuh orang cari berapa. Kalau bisa coba cari apa namanya keyword-keyword yang monthly-nya banyak gitu ya. Sebenarnya 90 ini udah banyak. 480 ini juga banyak ya, tapi kita juga bisa opt out beberapa opsi yang nggak masuk akal. Contoh kayak jasa Google Ads judi gitu kan, misalnya kayak gini. Ads judi kan nggak mungkin bisa gitu ya, bisa cuman takes a lot effort gitu ya, harus banyak effortnya, dan ya Anda belum legal gitu ya. Jadi di take out aja gitu ya, menghindari spam juga gitu kan. Jadi kita take out beberapa keyword-keyword yang nggak relevan meskipun udah direkomendasiin dari Google Ads-nya gitu. Kita bisa lihat di competition-nya ya. Oh berarti high ya, competition-nya banyak banget emang yang iklan juga selain kita gitu ya. Komputer tuh tinggi. Di sini dari 480 orang yang search gitu ya dengan komputer tinggi, berarti kita pertimbangkan, tapi biasanya biasanya aku exclude hal-hal yang nggak relevan aja sih gitu. As long as di average monthly search-nya lumayan tinggi ya, kita bisa coba, dan kita bisa pause. Kita selama jalan iklan tuh kita bisa pause beberapa keyword yang mau kita pause gitu ya. Kayak keyword ini kemahalan, kayak keyword ini nggak relevan, tinggal pause unpause aja gitu ya. Itu segampang itu. Tapi kita harus kita harus input dulu nih beberapa keyword-keyword yang udah dikasih sama Google Ads ini gitu. Lalu ada juga kita search manual gitu ya. Tadi kan kita udah tahu tuh nama-nama, kita udah tahu tuh beberapa keyword yang akan kita pakai. Coba aja cek 3 atau 4 keyword yang paling utama gitu ya. Kayak contoh ini law firm, contohnya jasa Facebook Ads gitu ya. Mungkin kita bisa ambil 4 yang paling common lah gitu, jasa Facebook Ads, jasa FB Ads, jasa Google Ads, dan jasa iklan Facebook. Kita coba 4 itu. Coba search di Google manual gitu ya, yang muncul tuh siapa aja. Kita bisa lihat gimana cara orang-orang ini, komputer-komputer ini tuh bikin headline gitu ya.
Mereka tuh kita tuh bikin headline dan description tuh sesuai dengan branding kita, branding positioning kita. Apakah kita untuk menengah, apakah kita untuk menengah ke bawah, apakah kita untuk menengah ke atas. Kalau misalnya menengah ke atas tuh bahasanya kayak gimana sih, gitu kan? Kalau misalnya untuk menengah ke bawah tuh, menengah ke bawah misalnya bahasanya tuh kayak gimana sih biar mereka ngerti, gitu kan? Atau mungkin misalnya untuk cewek gitu ya, cewek gitu. Bahasanya perlu kaku nggak ya gitu, atau bahasa-bahasa casual nggak ya, malah kayak hi ladies apa kayak gimana, nggak apa-apa gitu ya, kita input aja sesuai dengan brand positioning kita. Kayak Gucci Money gitu ya, Gucci Money itu pakai bahasa Inggris, terus litigation law di Jakarta segala macam, tapi beda sama law di Jakarta ID. Itu ada gratis konsultasi pengacara, langsung hubungi layanan pengacara kami. Itu kan dua pendekatan yang berbeda ya gitu. Nah, kita bisa define juga product positioning kita itu by pemilihan dari headline dan description kayak gitu. Nah, tadi udah kita input kan beberapa keyword dari entah Semrush, entah Ahrefs, entah dari Google Trend ataupun sampai yang terakhir Google Ads gitu ya di discovery-nya keyword. Kita bisa input aja di sini misalnya grupnya apa, keywordnya apa, bentuk keywordnya fresh match, broad match atau exact match. Jadi bentuknya kayak gini ya, inputnya tuh kayak gini. Kalau fresh match ada tanda petiknya ya, kalau broad match ya udah tinggal diinput gini aja. Exact match itu ada tutup kurung, buka kurungnya kayak gitu. Nah ini nih namanya keyword planner. Teman-teman nanti bisa klik keyword planner ini ya. Nanti akan muncul tadi discovery keyword ya kan, yang discovery-nya bagian kiri. Tapi kita sekarang karena udah nemuin keywordnya, keyword udah kita input di Excel gitu ya. eh, Waktunya kita ngetes keyword-keyword yang tadi di Excel gitu ya. Kita forecast lagi. Jadi selain kita dapetin keyword-keyword tadi, kita nggak langsung asal masukin, kita nggak langsung masukin ke dashboard gitu ya. Kita harus cek lagi apa keyword-keyword tadi bagus apa enggak. Dengan cara apa? Pilih yang bagian kanan, itu get search volume and forecast. Kita pilih, kita saat klik ini nanti akan muncul yang bawah ini. Nanti ada tanda biru plus ini diklik ya, nanti dikopas, tinggal dikopas aja apa yang ada di sini gitu ya, di Excel yang tadi udah kita himpun dari beberapa source gitu ya. Tapi kita paste di sini untuk kita forecast, untuk kita ramal bagaimana performance mereka nanti gitu kan. Setelah udah diklik nanti akan muncul kayak gini, forecast ya. Oke, ini kan ada tulisan save keyword ya. Kita input ini nanti akan muncul, kita baru klik forecast ini. Forecastnya diklik, nanti setelah forecastnya diklik akan muncul kayak gini. Ya, di sini ada uh, um, bid strategi kamu apa, terus period kamu mau jalan berapa lama ya, terus kamu akan dapat berapa kliks dan berapa daily budget kamu. Jadi sebenarnya yang bisa di-adjust dari sini adalah daily budget gitu ya. Misalnya daily budget kita 50.000 per hari, ya udah input 50.000 per hari, nanti semua result ini akan berubah gitu ya. Jadi kalau misalnya dengan asumsi ini ya, dengan asumsi contoh ini, dengan budget 830.000, kamu akan spend 25 juta dalam waktu sebulan ya, 1 September 30 September. Dalam waktu sebulan kamu akan spend 25 juta dan kamu akan mendapatkan 4.000 kliks ya, dengan 17.000 impression orang yang akan ngeliat iklan kamu dengan budget segini ya, dengan CTR 23% dan CPC 6.200. Nah, dari sini kan kita udah tahu ya matrix-matrix yang kita pakai untuk campaign consideration. Ini campaign consideration tahu dari mana? Tahu dari bis strateginya adalah maximize click. Kalau maximize click adalah biasanya kebanyakan campaign consideration. Campaign consideration itu kita bisa cek dari CTR dan CPC-nya. Misalnya CTR-nya 23% gitu ya. Kayaknya 23% ya itu worth it deh. CTR 23% tuh udah oke banget gitu ya. Atau mungkin paling krusial efektivitas budgetnya. Misalnya 6.200 kayaknya kemahalan deh kalau apa namanya 2 juta, 25 juta dalam sebulan cuma dapat 4.000 klik gitu. Kayak kemahalan deh. Berarti CPC-nya ini harus lebih murah gitu ya. Berarti CPC ini harus lebih murah, jangan sampai 6.000 per klik. Kan mahal banget ya 6.000 per klik gitu kan. Gimana caranya kita cari keyword-keyword yang tadi, kita ulik lagi mana sih yang mahal gitu ya dari keyword-keyword tadi. Nanti akan muncul, jadi di sini akan muncul kayak gini nih. Oke, bukan kayak gini. Nanti di bawah akan muncul gitu ya CPC-nya each keyword tuh berapa. Misalnya tadi dari keyword-keyword yang ada mungkin ada 5 keyword yang oh ini yang mahal banget ya harganya misalnya 7.000 per klik. Ada yang 8.000 per klik. Ya udah di take out aja. Coba aja di take out yang mahal-mahal itu dulu biar sampai CPC-nya itu udah sesuai dengan apa yang kita mau gitu ya. Misalnya dengan setelah kita udah nge-take out beberapa keyword yang mahal gitu ya dengan budget 25 juta mungkin kita bisa dapetin 8.000 klik atau mungkin 10.000 klik gitu. Jadi karena CPC-nya lebih murah gitu ya, logiknya kayak gitu. Jadi kita
bisa mengantisipasi ya kejelekan dari keyword-keyword tadi melalui forecast ini gitu. Kalau misalnya keywordnya, aduh kok kayaknya masih kurang ya, cari cari dari source-source lain keyword-keyword mana yang sekiranya murah gitu ya. Tapi biasanya source-source itu udah valid, jadi kayak ya udah kalau misalnya emang kemahalan, take out aja yang mahal atau mungkin sambil lihat-lihat dulu lah gitu. Bisa dinaikin, tapi kalau dari CPC yang mahal kita bisa limit bidding kan gitu. Misalnya nggak apa deh segini tapi minimal biddingnya misalnya 4.000 gitu biar nggak usah terlalu mahal banget ya bisa aja gitu ya, mungkin ada beberapa keyword yang mahal dia akhirnya terbatas dengan itu. Jadi itu adalah namanya juga ramalan gitu ya, nggak mungkin exact kayak gini, cuma biasanya nggak beda jauh dari ini, entah lebih bagus dikit entah lebih jelek dikit, tapi emang biasanya nggak jauh-jauh dari ini, apalagi kalau Google Search, apalagi Google Traffic gitu ya. Bahkan biasanya kalau traffic ya consideration campaign biasanya lebih bagus. Jadi teman-teman bisa harus cek daily atau mungkin 2 hari sekali ya perkembangan dari iklan teman-teman gitu. Apakah sesuai dengan plan atau forecast yang udah teman-teman tetapkan dari awal. Oke, selanjutnya di bagian ads ya, di bagian ads teman-teman bisa apa namanya input kayak kemarin ya, di sini ada file URL, teman-teman bisa input landing page teman-teman ya, saat iklan itu diklik kan dia akan kemana. Ada display pad ini ya, display pad ya, pad yang terlihat gitu. Jadi misalnya kita bisa kan jual, kita kan biasanya landing page kita kan berantakan ya, kayak www.shopee/ bla 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 gitu ya, contoh gitu. Di display pad ini adalah ya padnya apa URL-nya biar lebih bagus gitu ya, lebih lebih cakep gitu. Jadi misalnya www.ikea-lamb apa kayak gimana gitu ya. Terus headline-nya juga, headline di sini ada 4 indikator ya, ada add headline, di sini ada, jadi ada headline ini punya ukuran juga ya gitu, ada add strange namanya. Ad Strange ini kita targetnya adalah memenuhi bar ini gitu ya, memenuhi bar ini biar penuh gitu. Nah, gimana caranya bar ini biar penuh? Kita harus menuhin bar-bar yang 4 ini gitu ya. Bar yang satu adalah add headline. Headline itu jangan cuma 3, meskipun yang wajib cuma 3 gitu ya. Headline tuh bisa bisa sampai 15. Kita bisa bikin 10, kita bisa bikin 8 gitu ya. Kita bisa bikin sebanyak-banyaknya. As long as relevan gitu ya, kita bisa input aja sebanyak-banyaknya. Lalu yang kedua adalah include popular keyword. Maksudnya include popular keyword adalah bukan populer yang gimana-gimana ya, tapi adalah headline yang sesuai dengan keyword yang kita input gitu ya. Jadi kita input keyword misalnya lampu IKEA estetik atau lampu IKEA Shopee contoh kayak gitu ya. Ya kalau bisa keywordnya ada kata-kata itu, ada kata-kata lampu IKEA-nya, ada kata-kata estetiknya, ada kata-kata Shopee-nya gitu ya. Jadi eh tapi biasanya beberapa marketplace ada yang ke-track nggak bisa gitu ya, cuman ya teman-teman bisa coba aja as a headline gitu ya, teman-teman bisa coba gitu ya sesuai dengan keyword yang teman-teman input. Jadi makin relevan keyword yang makin relevan headline dan keyword tuh berarti iklannya makin bagus ya kan. Bayangin aja orang misalnya nyari lampu IKEA gitu, headline-nya kalau lampu IKEA pasti ngeklik dong gitu. Terus kalau misalnya orang nyari lampu IKEA tapi headline-nya adalah IKEA murah, kan orang kayak oke, IKEA murah tapi aku nyalainnya lampu IKEA, kan nggak bisa gitu. Jadi maksudnya adalah gimana caranya apa yang orang cari itu udah align langsung dengan headline-nya gitu ya. Lalu yang ketiga adalah make headlines unique. Maksudnya di sini adalah kalau bisa headline-nya jangan kaku-kaku amat gitu ya, meskipun mirip sama keyword gitu ya. Contoh kayak tadi lampu IKEA estetik, lampu IKEA murah apa segala macam, itu sesuai dengan keyword, tapi jangan cuman gitu ya, banyak minta emang, cuman ya harus harus jalanin, jangan cuman kayak sama banget sama keywordnya, teman-teman harus punya creativity di situ. Kayak tadi Gucci Manik tuh kan pakai kata-kata apa, pakai quotes apa gitu ya, atau mungkin promo tuh bisa dihitung sebagai headline unik gitu, atau mungkin misalnya hashtag atau hashtag campaign, atau mungkin Grab Now, atau mungkin Shop Now, apa jangan lewatkan bla bla bla, itu adalah bisa dihitung sebagai headline yang unik gitu. Jadi nggak cuman ya udah keywordnya kayak gini, udah keywordnya ada jasa Facebook Ads, ya udah headline-nya juga jasa Facebook Ads gitu. Jangan, kita harus pikir gitu ya, kita harus punya kreativitas. Biasanya banyak orang yang malas di part ini karena emang kita harus mikir gitu ya. Ya sama kayak kita bikin konten sosial media, sama kayak kita bisa konten kalau kita bikin konten YouTube atau bikin konten video, mereka juga mikir kan ngedit gitu. Sama juga headline juga mikir gitu ya. Apa kira-kira headline orang kalau lihat tuh ini deh kayaknya aku cari, atau mungkin menarik deh, ini ada diskon, atau mungkin
ada FOMO-FOMO-nya lah gitu ya, biar orang tuh, segera klik apa segala melakukan sebuah action yang teman-teman mau lakukan, yang mau audiens itu lakukan gitu. Jadi, ya itu headline itu harus dipikirin gitu ya, karena salah satu pertimbangan juga dari optimization score ya kan, tadi optimization score ada 3, ada bidding, ada audience, dan ada ads atau konten. Jadi, itu tadi ya, yang terakhir adalah make description unique. Sama ya, description juga harus unik gitu. Bisa tadi pakai quotes atau mungkin dari visi misi atau mungkin ngambil kata-kata yang identik dengan company kita, dengan brand-nya, pakai gimana gitu, pakai hashtag-hashtag dan seterusnya. Jadi, makin full bar yang kanan itu, range-nya akan makin penuh gitu ya. Makin penuh range berarti dia akan makin bagus. Jadi ada tahapannya, ada poor, ada average, ada good, dan ada excellent gitu ya. Jadi teman-teman gimana caranya, ya setidaknya good lah gitu, setidaknya good lah, atau mungkin average kayaknya nggak apa-apa gitu ya. Tapi teman-teman bisa, kalau bisa sih makin bagus makin baik gitu ya, makin makin excellent makin baik gitu. Lalu selanjutnya adalah extension. Nah, extension ini apa nih? Extension adalah, eee, link tambahan gitu ya di bawah. Jadi kayak gini bentukannya. Nah, di sini ada our team, ada service available, ada kontak us, list of client ya di Gucci Money ini, itu adalah set link. Jadi orang nggak perlu, apa namanya, ngeklik main landing page ya, kita nggak perlu ngeklik landing page-nya, kita nggak perlu ngeklik headline-nya untuk bisa diarahkan ke landing page dulu, terus kita cari dulu list kliennya, kita cari dulu our team-nya, cari dulu kontak us-nya, nggak usah. Dikasih site link, itu tujuannya untuk mereka nggak perlu repot-repot untuk mengunjungi website dan mencari ulang dari awal gitu ya, mending mereka langsung klik aja link ini, di extension tadi, di link tambahan tadi gitu. Jadi extension ini sangat-sangat meningkatkan performance, jadi teman-teman harus tambah. Jadi setiap suggestion Google tuh pasti untuk nambahin site link, karena site link ini ya berguna banget, bahkan orang kebanyakan ngekliknya site link gitu ya, untuk beberapa produk daripada main produknya gitu. Jadi kita juga harus tahu kira-kira apa-apa aja sih produk-produk yang, customer kita tuh mau cari tahu gitu. Kalau misalnya kita jualan lampu, kira-kira orang tuh mau nyari apa sih? Mungkin marketplace-nya. Bisa cari site link itu Shopee, Tokopedia, Lazada, contoh kayak gitu. Atau mungkin kalau misalnya orang beli lampu itu mau lihat contoh offline store-nya di mana, bisa kan? Bisa cari juga offline store. Atau mungkin kalau misalnya orang jualan lampu itu mau lihat reviewnya. Reviewnya di mana ya, bisa lihat aja reviewnya atau what they say about us apa segala macam gitu. Jadi, site link ini depends gitu ya dari apa yang teman-teman butuhkan, apa yang teman-teman bisa highlight dari produk itu gitu, sesuai dengan kebutuhan customer. Ada juga namanya call extension, sama kayak site link extension, dia extension cuman site link itu bentuknya link, tapi call itu bentuknya number call, number telepon gitu ya. Jadi dia side link bentukannya kayak tadi, cuman bentuknya call, jadi kita nggak perlu, ya nggak perlu babi bu langsung call gitu ya. Mungkin ada beberapa service yang kayak gitu, contoh kayak klinik, ya klinik 24 jam, contoh kayak apa, hal-hal yang 24 jam lah mungkin gitu ya, atau mungkin apa deh yang 24 jam, pasti banyak gitu ya, produk apa, service-service atau produk-produk yang 24 jam itu oke banget dengan pakai, call gitu ya. Seandainya mereka masih mengoptimasi call dalam service mereka, maksud dari journey audience mereka, kayaknya masih bisa dipakai gitu ya. Jadi, ada banyak sebenarnya extension yang bisa kita pakai, cuman yang paling umum tuh site link, kayak call out extension atau call extended image extension tuh hanya beberapa yang bisa kita apply aja, tapi basically maksudnya sama ya, extension itu tambahan aja biar mereka cepet gitu. Oke, sekarang kita udah belajar ya mengenai Google Search ya, kita sekarang belajar mengenai Google Display Network. Sama juga salah settingan campaign ya, kita set campaign, nah kan nanti muncul objektifnya, kita pilih objektif, kita pilih display ya. Jadi ada search, ada performance max, ada shopping, video, discovery ya, itu sesuai dengan namanya masing-masing. Video itu YouTube, sedangkan display itu adalah GDN ya, kita pilih GDN, kita pilih display, lalu kita pilih standar display ya. Setelah itu udah nggak ada by the way, langsung nggak ada subtype-nya, jadi type langsung muncul aja ke sini. Di sini sama juga basic-nya gitu ya, kita set location, language, di sini juga ada budget juga daily, budgetnya berapa, terus ini ada bidding juga ya, bidding itu kayak tadi ya, kalau masih ingat ya ada 4, impression share untuk awareness, maximize click untuk consideration, maximize conversion untuk conversion gitu. Di sini kita ada bisa pilih conversion gitu ya. Di sini ada namanya maximize conversion, di sini bisa set target cost per action. Seandainya tadi dalam
forecast tadi kemahalan, misalnya 6.000 kemahalan nih per satu conversion contoh ya, tadi kan klik ya 6.000. Seandainya 6.000 itu conversion gitu ya, cost per conversion gitu. 6.000 kemahalan atau mungkin 6.000 oke deh pas, ya udah tinggal set cost per actionnya jadi 6.000. Jadi dia nggak bakal lebih dari 6.000 cost per conversionnya gitu ya, cost per actionnya nggak akan lebih dari 6.000. Jadi kita nggak boncos, kita tahu dengan budget segini, dengan budget tadinya 25 juta, dengan cost per conversion nggak lebih dari 6.000, pasti kita dapat berapa nih kliknya, kita bisa dapat berapa nih conversionnya, kita udah bisa membayangkan dari situ. Jadi itu ya tujuannya gitu. Sebenarnya target cost per action ini bisa di-set bisa enggak ya gitu, tapi biasanya kalau enggak itu dia akan mahal dan bisa overspend sedikit kadang-kadang gitu ya. Google soalnya beda sama Meta. Meta kalau misalnya kita udah set daily budget, misalnya di sini ada daily budget for this campaign ya, kita misalnya 1 juta gitu per hari atau mungkin 50.000 gitu per hari. Kalau di Google kalau di Meta itu bisa, itu nggak mungkin lebih dari 50 ever gitu ya, pasti 50 atau 50 bawahnya gitu. Tapi kalau misalnya Google itu bisa agak nyolong-nyolong dikit dia gitu, kadang bisa 60.000, kadang bisa 100.000 bahkan kalau misalnya kemahalan biddingnya gitu. Jadi kenapa bidding itu penting? Kalau di Meta tuh bidding nggak sepenting itu gitu ya, karena dia basically di sosial media ads gitu ya, beda sama ini. Jadi bidding itu kayak not a big deal gitu. Tapi kalau misalnya di Google itu big deal banget. Jadi teman-teman kalau bisa set CPA-nya gitu ya, cost per action-nya. Kalau misalnya teman-teman udah forecast, apalagi kayak tadi ya, udah forecast berapa kira-kira CTR dan CPC-nya, teman-teman tinggal set aja gitu ya. Lalu untuk audience ya, untuk audience tadi kalau misalnya untuk Google Search ya teman-teman mengoptimasi keyword gitu ya, keywordnya dioptimasi. Tapi sedangkan kalau misalnya di GDN itu optimasi adalah audience segmen, demographic, topics, dan placement. Ada 4 itu yang perlu dioptimasi gitu ya. Untuk audience segmen ya, audience segmen kalau diklik akan kayak gini, kita tinggal search aja ya. Kalau misalnya teman-teman masih ingat affinity dan market audience ya, affinity itu adalah audience yang diselect by interest, behavior, dan ya pokoknya kayak gitu ya. Dan purchase intent adalah audience yang selected by market purchase intent gitu ya. Jadi in market audience adalah audience yang selected by purchase intent. Jadi mereka bisa beli apa di sosial media, mereka bisa beli apa di Google platform yang pokoknya sesuai data Google ya gitu. Jadi mereka bisa purchase apa gitu, apa biasanya purchase gadget, apakah biasa purchase home decor atau biasa purchase TV, sepatu, segala macam itu. As long as Google punya data kita gitu ya, kita bisa di-track as in market audience-nya mereka gitu. Jadi tinggal input aja, kita tadi jualan lampu IKEA, kita bisa pilih misalnya home decor, orang-orang interest dengan home decor. Mungkin pernah ngeliatin YouTube Shopee Haul, ngeliatin YouTube estetik-estetik orang lagi ngedesain rumah, renov rumah, apa segala macam gitu ya. Atau mungkin in market audience home decor gitu ya. Kita udah pernah ngeliat-liat website IKEA, udah mau check out, kita udah lihat dekor rumah, segala macam dengan asumsi kita tuh mau check out gitu, intent intent untuk membeli produk tersebut gitu ya. Jadi kita bisa brainstorming di sini isi dari si audience segmen ini gitu ya. Contoh misalnya recently wedding gitu ya. Recently wedding itu kan berarti waktunya eh, ngehias rumah kan, waktunya ngisi rumah kan gitu ya. Misalnya punya rumah baru, waktunya ngisi-ngisi rumah dengan lampunya apa, lampu IKEA. Itu kan berarti kita bisa jadi salah satu audiens yang, atau mungkin recently move gitu ya, anak kosan misalnya perantau dari mana terus merantau kerja di mana gitu, pasti dia akan ngisi kosnya, masih dia akan membenahi kontrakannya ya kan, berarti mereka butuh lampu, itu juga salah satu audiens juga. Atau mungkin mereka misalnya mikir mau jualan lampu, mungkin diperuntukkan untuk orang-orang yang misalnya minimalis, contoh kayak gitu, karena desainnya minimalis. Itu bisa aja tuh cari ya, aku seandainya ada misalnya orang yang suka konsep-konsep minimalis atau orang yang suka ngikutin tren-tren zaman sekarang terkait furniture kayak gitu-gitu. Jadi teman-teman bisa kebayang gitu. Bahkan ada apa namanya, produk gitu ya, produk yang dia itu jualan apa, tapi dia tuh jualan baju, contohnya kita jualan baju apa mungkin jualan fashion gitu ya, tapi target audiensnya adalah
finansial gitu ya, orang yang tertarik dengan isu-isu finansial. Ternyata baju-baju itu, baju-baju blazer, baju-baju baju-baju CEO lah gitu ya, baju-baju yang basic gitu ya, tapi secara material tuh bagus. Jadi mungkin orang-orang yang udah kerja, yang tiap hari itu kerja dan eh, daily driver itu sangat tinggi kemana-mana, mereka cuma butuh sesuatu yang proper buat mereka dan secara material bagus gitu ya. Dan orang-orang seperti itu biasanya tertarik sama finansial gitu karena mereka udah mikirin cicilan KPR, mereka udah tahu caranya nge-range duit, bahkan mereka mungkin ada yang invest dan segala macam gitu ya. Itu kan sebenarnya nggak bisa kita lihat pakai mata telanjang ya gitu. Kita harus menganalisa gitu. Oh, orang-orang yang pakai bajuku ini, orang-orang yang pakai baju-baju blazer dengan atau baju-baju kemeja dengan material yang seperti ini dengan basic yang simpel banget tuh adalah orang yang kayak gini. Ternyata orang yang kayak gini tuh suka baca artikel-artikel finansial. Ternyata orang-orang kayak gini tuh suka banget tentang dunia finansial atau dunia investment kayak gitu. Akhirnya audiensnya bisa diinput dari audiens dengan interest finance atau dengan interest investment. Jadi luas banget sebenarnya yang bisa kita eksplor as long as masih relevan kita coba aja gitu ya. Atau mungkin kita bisa pisah ad grupnya untuk kita lihat gitu ya. Mungkin bisa diperuntukkan untuk orang yang kayak gimana di ad grup A, terus dites orang yang kayak gimana di ad grup B, mana yang paling bagus. Oh berarti yang setelah udah seminggu, 2 minggu jalan, ternyata ad grup A yang bagus. Berarti kita punya learning di situ. Oh, berarti audiens kayak gini yang bagus ya. Oke, kalau audiensnya kayak gini, gimana kalau kita pecah lagi audiens kayak gini gitu. Untuk kita kan bisa buat learning kita gitu ya. Audiens mana yang kira-kira bagus gitu dari audiens-audiens sudah kita coba gitu. Lalu untuk demografik juga sama ya, basicnya adalah gender, age, parental status, dan household income. Household income ini uh, income tapi kayaknya di Indonesia masih baru gitu ya. Jadi kayak itu kan only available in selected country. Cuman di Indonesia sebenarnya udah ada, cuman kayak masih sebenarnya udah ada sih, cuman masih belum terlalu terbukti sih sebenarnya karena nggak terlalu signifikan banget perbedaannya. Cuman masih bisa kita apply gitu seandainya kita mungkin jualan. Kayak tadi blazer untuk blazer dengan material yang bagus gitu ya. Terus habis itu diperuntukkan untuk orang pekerja-pekerja senior gitu ya. Mungkin kita bisa masuk ke household income dengan 21% ke atas, contoh kayak gitu ya. Atau mungkin produk-produk kita itu misalnya untuk anak muda gitu ya. Mungkin kosmetik-kosmetik muda yang lipstick light, terus habis itu brushnya juga light, bedaknya juga light, itu untuk anak SMA mungkin gitu ya. Kita bisa taruh di 31 sampai 40 atau 30 sampai 50 apa atau whatever, terserah kita gitu ya. Jadi kita bisa mengklasifikasikan top 10 sampai lower 50 tuh sebagai ya SES lah, sosial ekonomi. Jadi teman-teman bisa bisa dicoba juga gitu ya. Lalu ini keyword. Keyword itu sebenarnya di JDN agak lumayan jarang dipakai gitu ya karena keyword itu lebih ke orang cari apa gitu ya. Misalnya cari artikel mengenai rumah, contoh kayak gitu ya, mengenai rumah gitu. Terus habis itu carinya misalnya desain rumah 2024 gitu ya. Kalau orang cari keyword tersebut terus dapetin website gitu ya, iklan kita punya kemungkinan untuk muncul di website itu kayak gitu ya. Sebenarnya itu how keywords itu works di dalam JDN campaign gitu ya. Jadi sebenarnya sangat kecil ya karena sangat kecil kemungkinannya itu bisa banyak karena bisa JDN itu kan lebih murah daripada SEM gitu ya harganya. Jadi kita bisa input sebagai learning kita mungkin gitu ya, seandainya teman-teman mau coba gitu bisa aja, tapi teman-teman ya harus banyakin, jangan cuma dikit keywordnya karena JDN jangan kecil-kecil karena JDN tuh biasanya diperuntukkan oleh audiens yang terbuka gitu ya, bukan audiens yang spesifik tertentu. Jadi teman bisa coba juga tapi dengan catatan harus banyak keywordnya. Lalu ada juga topics ya. Topics di sini ya topics gitu ya. Misalnya topics tentang finansial tadi. Kita mau input iklan kita mau taruh iklan kita di artikel-artikel yang bahas tentang finansial. Kita tinggal input aja finansial karena audiens kita tuh tertarik sama website apa artikel-artikel finansial. Jadi kita mau muncul produk kita di situ. Contoh gitu ya. Atau mungkin misalnya recently wedding gitu ya. Orang lagi cari honeymoon. Orang lagi cari honeymoon, lagi cari travel segala macem. Aku mau taruh iklan aku di tempat-tempat orang yang lagi cari honeymoon atau cari travel gitu ya. Cari liburan, hal tentang liburan gitu. Website itu tentang liburan. Kita tinggal lihat aja liburan di situ gitu. Jadi banyak
topik yang bisa kita explore sesuai dengan produk kita. Ada juga namanya placement. Kalau placement itu adalah exact placement ya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau taruh di website misalnya Kompas TV, ya udah kita input Kompas TV di sini. Kompas.com, sorry. Terus kalau misalnya kita mau input di Kumparan gitu ya udah input kumparan.com di situ dan seterusnya. Jadi sesuai dengan exact aplikasi atau exact website yang mau kita taruh gitu ya. Cuma to be notes ya, website ini kalau misalnya kita taruh di website nggak akan semua iklan kita akan muncul di website itu terus karena kita compete dengan yang lain gitu ya. Kenapa Tribun News itu iklannya banyak banget ya? Karena emang dia trafficnya seramai itu, gitu ya. Kenapa Kompas TV itu iklan ramai banget ya? Karena dia emang trafficnya seramai itu. Sama juga kita sebagai pengiklan gitu ya, advertiser. Kita akan compete dengan berbagai macam advertiser. Jadi meskipun kita udah dapet tuh muncul di Kompas TV, tapi ya mungkin dalam seminggu kita bisa muncul sekali 2 kali gitu ya. Di saat orang searching atau searching berapa kali itu berapa persen lah in total visitor dia gitu. Tapi eh apa namanya tetap bisa muncul tapi tetap compete. Jadi kita jangan ngasih sedikit, kita jangan put topik apa plasma itu jangan sedikit lah, inputnya harus banyak karena ya paling kalau misalnya kita taruh cuma satu, kita cuma muncul berapa ratus kali di dia gitu ya. Jadi harus banyak-banyaknya kayak gitu. Lalu ini untuk settingan ads-nya, kita input file URL-nya di sini, kita input business name ya, nama bisnis kita apa. Terus kita bisa ikut input image, logo dan seterusnya. Input aja apa yang mereka mau lah, poinnya kayak gitu. Dan JDN tuh ada 2, ada responsive display. Responsive display itu kayak gini. Jadi kita input semuanya bahannya nanti sama JDN-nya diatur entah akan muncul headline-nya doang kah, atau entah muncul fotonya doang, foto sama headline-nya doang, atau bentukan kayak gimana. Karena kan fleksibel ya kalau di website atau di aplikasi itu kan fleksibel ya tergantung lokasinya lah, lokasi placement ads-nya di mana gitu, entah di atasnya website atau di bawahnya, pertengahnya kan kita nggak tahu gitu ya. Jadi responsive display itu kita input aja materinya biar Google yang atur, itu adalah responsive display. Sedangkan kalau upload display ada pilihannya di sini. Jadi ada pilihannya, nanti ada pilihannya responsif atau upload. Kalau misalnya responsif kayak tadi, kalau upload kita udah upload berdasarkan size dari ketentuan GDN gitu ya. Size ada yang kotak, ada yang vertikal, horizontal, segala macam ada ukurannya. Kalau misalnya kita bisa Photoshop, kita bisa ngebikin materinya sendiri gitu ya sesuai dengan itu. Jadi kita tinggal upload aja di desktop apa namanya JPEG-nya gitu ya. Jadi ya sama kayak upload biasa gitu. Tapi enaknya kalau misalnya upload ini kita bisa tahu bentukannya seperti apa iklan kita akan muncul gitu ya, karena udah kita udah upload bannernya gitu akan muncul sih kayak gitu gitu. Tapi kalau misalnya responsive display kita nggak tahu tuh muncul bakal kayak gimana gitu kan, bisa muncul headline-nya doang atau satu foto doang atau mungkin kayak gimana itu terserah Google-nya kayak gitu. Lalu next ada YouTube Ads ya. YouTube Ads ada 7. Yang pertama adalah skippable in stream yang bisa kita temukan juga. Skippable in stream adalah yang bisa kita skip, itu kan ada skip ads-nya. Itu bisa lebih dari 20 second. Ya, jadi bisa lebih dari 20 second durasi iklannya. Kalau non skippable in stream itu yang nggak bisa di skip ya. Kalau teman-teman video will play soon itu adalah non skippable in stream ads ya. Itu nggak boleh lebih dari 15 second. Itu max 15 second karena nggak bisa di skip kan. Kalau misalnya bisa lebih dari 15 second orang nggak ada yang install YouTube gitu kan. Terus habis itu yang ketiga adalah bumper ads. Bumper ads itu yang biasanya kata-kata yang hook doang di awal, misalnya kayak Shopee COD atau mungkin jangan lupa atau mungkin Travelio mau butuh apartemen apa segala macam ya, itu cuma bentar doang kan, jargon bentar gitu aja. Itu biasanya di bumper ads gitu ya. Itu cuma 6 second dan nggak bisa di skip. Terus ada juga namanya sequence, nanti kita akan belajar setelah ini. Terus ada namanya itu kan lumayan agak sedikit complicated yang ngejelasinnya. Terus ada in-feed video ads. In-feed video ads adalah iklan di dalam feed-nya, bukan dalam videonya gitu ya. Jadi dalam feed-nya biasanya teman-teman bisa muncul ada video yang di luar dari videonya YouTube gitu ya. Itu adalah in-feed video ads. Outstream ads adalah iklan yang di luar YouTube bahkan ya, dari YouTube, contoh di aplikasi atau di website. Jadi bentuknya kayak JDN tapi video YouTube kayak gitu ya. Jadi kalau teman-teman pernah ngelihat iklan ada YouTube tapi iklan, nah itu adalah outstream ads gitu. Lalu ada masthead ads ya, itu adalah iklan yang muncul paling atas biasanya kalau misalnya kita buka YouTube. Itu atau itu bayarnya per day ke Google gitu ya. Itu bayarnya per day. Jadi itu mungkin lebih advance lagi, mungkin untuk produk-produk atau brand-brand besar yang lagi rilis produk atau launching produk ya, atau mungkin untuk ada campaign Ramadan dan seterusnya ya, itu biasanya untuk campaign besar. Lalu
Sequence adalah ya seperti ini ya, sebenarnya sequence itu adalah flow yang bisa kita atur, produk kita tuh, video kita akan seperti apa gitu. Jadi kita bisa input satu step ya, terus habis itu, dari step ini orang yang skip iklan akan dapat iklan yang mana, terus orang yang nge-view akan dapat iklan apa. Terus dari iklan video kedua orang yang nge-view akan skip iklan dan terus sampai terserah kita gitu ya. Ada batasannya, cuma mesti ada terserah kita sampai kayak gimana journey-nya. Cuman intinya sequence itu adalah ya bikin orang nggak selesai-selesai sama iklan kita, intinya kayak gitu. Jadi mungkin, itu mungkin diperuntukkan sama perusahaan-perusahaan kayak tunai kita kali ya, karena tunai kita tuh banyak banget, bentuk ini ya, bisa jadi juga ya gitu, karena itu iklan mau kita skip, mau kita lihat tetap akan muncul terus gitu ya. Cuman, eee, intinya adalah Sequent tuh konsepnya kayak gitu. Jadi orang yang skip bisa kita kasih lagi, orang yang udah nge-view kita bisa Sequent ini nggak sounds good gitu ya, tapi nggak se-good itu gitu. Karena kalau misalnya ada orang skip iklan berarti bisa jadi dia bukan target audiens kita gitu ya. Tapi kalau misalnya di sini mau dia skip iklan, mau dia enggak, pokoknya harus lihat gitu ya. Kita mah agak-agak maksa ya Sequent ini, tapi tergantung. Depend sama produk kita apa, kayak gitu ya. Kalau produk kita emang mungkin film yang perlu ditonton semua orang, why not gitu kan untuk pakai ini. Jadi depends gitu ya. Secara settingan juga sama, campaign pilih video reach atau ad sequence. Kalau misalnya ad sequence pilih ad sequence, kalau video reach tuh semua type of campaign pilihnya video reach. Terus di sini ada pertanyaan lagi, kamu mau goalsnya apa? Mau reach atau non skippable in stream? Kalau mau yang selain non skippable in stream, teman-teman bisa pilih yang efficient reach. Tapi kalau iklan yang nggak di skip tadi yang paling max tuh 15 second, pilihnya non skippable in stream. Kenapa? Kalau dibagi dua gini, karena kalau misalnya non skippable in stream itu kita nggak nge-reach banyak orang gitu ya, karena non skippable iklan non skippable in stream itu diperuntukkan untuk beberapa orang doang lah gitu kan. Cuman kalau misalnya efficient reach itu kayak hampir semua user bisa kena iklan ini gitu ya, lebih luas lah gitu. Mungkin mungkin kayak orang-orang ini pengalaman pribadi sih ya, cuman nggak tahu ini bener apa enggak. Mungkin dulu aku pernah subscribe YouTube Premium berturut-turut gitu ya. Terus sekarang udah nggak lanjut lagi, itu premium. Sejak nggak lanjut lagi tuh selalu dapat non-skippable in stream. Itu mungkin, bisa jadi taktiknya, Google ya untuk kayak, ya ayo subscribe lagi daripada kamu dapat iklan 15 second nggak bisa di-skip terus gitu. Karena terus dapat non-skippable in stream. Jadi size audiens non-skippable itu nggak banyak. Jadi non-skippable itu nggak diperuntukkan sama orang banyak. Atau mungkin kayak ada orang yang cuma dapat dalam sekali nonton video itu non-skippable satu gitu ya. Ada orang yang dapat banyak gitu ya. Jadi intinya non-skippable itu nggak banyak lah size audiens. Sedangkan kalau efficient reach itu banyak. Kita tinggal pilih aja sesuai dengan apa yang mau kita setup gitu. Di sini juga sama ya, ada budget, ada start campaign-nya, budgetnya bisa daily, bisa total. Bisa total budget gitu ya. Bisa jalannya sebulan, total budgetnya misalnya 10 juta, ya udah tinggal input 10 juta. Nanti daily budgetnya terserah Google berapa gitu. Nah, di sini ada namanya video partner on display network ya di network ini. Kalau misalnya teman-teman centang ini berarti teman-teman ngiklan juga outstream ads gitu ya. Iklan YouTube itu akan muncul juga di aplikasi, akan muncul juga di website. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak nyenang ini, berarti cuma hanya di video YouTube aja gitu. Lalu next, oke. Lalu next di sini sama ya, settingannya juga sama. Di sini ada demografik, audience segmen, ada keyword, topic placement. eh, Konsepnya mirip-mirip lah ya sama mirip-mirip sama GDN gitu ya. Kalau misalnya kalau misalnya Google Search, kalau misalnya Google Search kan lebih ke keyword ya. Kalau GDN, Discovery dan YouTube itu lebih ke audiens-audiens seperti demografik, audiens segmen, topik, dan placement. Placementnya juga sama. Kita mau input misalnya, kita mau input di apa namanya beberapa placement atau beberapa YouTube channel tertentu gitu ya. Kita mau input di Deddy Corbuzier contoh kayak gitu ya. Udah, kita input Deddy Corbuzier di situ. Kita mau input di misalnya Kompas atau mungkin narasi gitu ya. Kita mau input di narasi gitu ya. Kita inputnya narasi di situ. Tapi balik lagi sama kayak konsepnya website tadi gitu ya. Kita nggak akan selalu muncul gitu. Kita compete dengan yang lain. Paling kita cuma bisa muncul berapa persen lah dari total semuanya gitu. Mungkin kita cuma dapat 1.000 kali tayang atau mungkin dari 8.000 tayang ya sesuai budget kita juga sih gitu ya, sesuai bidding kita juga itu tadi ya, balik lagi ke bidding. Jadi kalau misalnya ngebahas masalah competition itu terlihat banget dengan bidding gitu ya, karena ya dengan bidding itulah kita bisa berkompetisi dengan advertiser lain gitu. Jadi
makin tinggi bidding kita, kemungkinan kita untuk muncul ke placement yang kita input tuh makin tinggi gitu ya. Tapi balik lagi, apakah itu perlu gitu ya? Apakah ngiklan di iklan kita muncul di channel-channel besar itu apakah works atau apakah itu bagus apa enggak? Bagus, pasti bagus karena audiensnya banyak. Cuman nggak harus di situ gitu ya. Kita bisa iklan dimanapun dengan yang penting kan audiens tuh luas ya, audiens tuh luas, nggak semua orang nonton dari Kobusier dan nggak semua orang juga hanya nonton dari Kobusier gitu ya. Mereka juga mereka juga nonton beberapa konten-konten YouTube yang lain. Jadi teman-teman nggak harus menggunakan placement ini ya sebagai target audiens. Teman-teman bisa pakai demografik aja cukup sebenarnya. Cuman kalau misalnya mau lebih spesifik lagi, mau coba ngeliat resultnya, itu bisa banget masukin placement di situ. Kayak gitu. Lalu untuk create campaign, untuk create ads juga sama ya di sini teman-teman harus punya YouTube channel dulu ya, punya YouTube channel dulu. Misalnya bikin YouTube channel dulu, baru nanti link dari video di YouTube channel itu dikopas di sini. Kayak gitu. Jadi nggak bisa kita upload MP4 langsung ke YouTube, nggak bisa. Kita harus punya YouTube channel dulu, terus kita input linknya. Setelah kita input linknya, baru kita input landing page-nya. Kayak gitu. Oke, mungkin itu tadi yang bisa aku sampaikan mengenai Google Ads. Dari teman-teman, silakan yang mau ada pertanyaan. Si aman ya. Ada yang mau tanyakan lagi selain yang aku tanyakan yang aku jelaskan malam ini? Mungkin ada. Google Ads atau YouTube Ads ini bisa praktek sendiri nggak tanpa harus bayar? Bisa dong, bisa lah. Kalau misalnya praktek sendiri ya bisa. Jadi sebenarnya bisa-bisa aja, cuman kita nggak lihat hasilnya. Cuman kalau misalnya mau setup sendiri sih bisa-bisa aja. Sebenarnya gampang aja sih, tinggal bikin akunnya. Paling kalau bikin akun Google sendiri itu kita cuman butuh NPWP yang biasanya orang ada yang belum punya mungkin bagi mahasiswa. Itu bisa pakai NPWP gitu ya, apa namanya, input NPWP. Tapi setelah udah kita input NPWP terus input bisnis, biasanya kan input bisnis kamu apa kayak gitu, input aja dulu gitu kan. Tadi di awal tanyain, disuruh setup campaign dulu di awal, itu setup aja, ngikutin aja maunya dia gitu kan. Setelah udah masuk ke dashboardnya, teman-teman baru ngerti. Maksudnya jadi di awal jangan confuse dulu, ikutin aja apa yang Google-nya suruh dulu di awal gitu ya. Setelah udah oke, nanti akan muncul dashboard. Nah, di dashboard tuh teman-teman tinggal cocokin aja sama materi yang udah aku sampaikan ini gitu, karena udah mirip gitu ya. Mungkin kalau teman-teman masih confused, biasanya ada settingan dashboard itu yang eh dia tuh kayak simple. Jadi ada dua tampilan Google Ads itu, ada tampilan simple, bukan simple sih. Tampilan pemula, ada tampilan advance gitu ya. Teman-teman pakai yang advance aja karena yang pemula tuh bahkan lebih lebih nggak jelas daripada advance. Jadi teman-teman pilih yang advance, nanti tuh yang advance tuh biasanya muncul di mana-mana gitu ya. Jadi teman-teman apa namanya, kalau misalnya searching apa misalnya tips untuk apa atau kayak apa itu impression atau apa itu bidding gitu, pasti screenshotnya itu adalah bentukan tampilan advance, bukan tampilan simple gitu. Jadi switch ke advance dulu, teman-teman pasti ngerti kayak karena udah familiar kata-katanya dari yang kemarin sama yang hari ini aku jelasin tuh semua ada di situ gitu. Apalagi untuk teman-teman sambil ngeliat materi ini, teman-teman bisa nyocokin, oh setelah ini ya, setelah setup objektif itu setupnya budget, setelah budget tuh location segala macam itu semuanya mirip. Jadi uh, switch ke tampilan profesional kalau nggak salah, profesional atau advance gitu, pokoknya antara dua itu pakai yang itu gitu. Nah, udah itu gratis aja, nggak bayar sama sekali, tinggal setup campaign. Yang penting kan nggak top up kan, karena eh, apa namanya, Google kan ada dua cara top upnya, bisa top up biasa money transfer, bisa GoPay, OVO, GoPay ya, bisa juga pakai kartu kredit. Tapi itu pun kan juga harus kita konekin dulu gitu. Jadi teman-teman apa namanya, okein dulu aja gitu kan, next dulu aja, nanti
tanpa harus ada balance dalam akun itu, teman-teman bisa kok setup gitu. It's free. Cuman ya kalau mau jalanin campaign biar dapat hasilnya ya tetap harus bayar gitu ya. Kalau kalau mau dapat hasilnya. Cuman kalau mau belajar setupnya nggak perlu bayar, gratis. Lagi mau tanyain? Oke. Oke, udah cukup. Udah nggak ada pertanyaan lagi. Terima kasih perhatiannya malam hari ini. Terima kasih udah datang. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga bisa di-apply juga di tujuan sesuai dengan tujuan kalian masing-masing. Ya, terima kasih perhatiannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.